Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik Lutfi. Saya mahasiswa PPG BAT 4 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini Rabu 28 Januari tahun 2026, saya mengadakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih sebelumnya, mohon arahan dan bimbingan serta selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap mengikuti materi kali ini? Bismillah, siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Minta tolong ketua kelasnya Mas Rifan, silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Kita. Ada lagi? Ageng. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 1 hari baru kemarin berarti nggih. Berarti ketika hujan kemarin berarti ya. Baik, untuk itu karena ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan teman kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan bisa lagi mengikuti pelajaran seperti biasanya. Bibaratil Al-Fatihah. Sebelum mulai pelajaran, saya akan mengecek kesiapan kalian, mulai dari kedisiplinan, kerapian baju, juga kelas. Saya akan cek dulu. Untuk semuanya bisa berdiri dulu. Saya akan cek kerapiannya. Nah, ini ada yang tidak ikat pinggang, ya besok dipakai ya. Nah, inilah ada lagi yang pakai celana putih malah pakai celana abu-abu. Nah, besok tolong yang tertib ya. Untuk yang laki-laki yang tidak pakai baju juga ini ya besok dipakai karena itu wajib. Silakan duduk lagi. Untuk yang perempuan dan sudah rapi semuanya. Terus untuk kesiapan kelas saya cek. Oke, berarti tiket kelas sudah jalan dengan baik, tidak ada sampah di kelas ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk materinya adalah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, terkhususnya pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk materi ini penting kita pelajari. Ya, tujuannya adalah yang perlu kita ketahui pada setiap zaman
itu pasti membutuhkan yang namanya seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang jujur, kemudian berani dan bertanggung jawab. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam berada pada kebimbangan, pada situasi yang sangat sulit. Ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq mampu memimpin dengan keteguhan iman dan keikhlasan sehingga umat Islam tetap bersatu. Melalui materi yang akan kita pelajari hari ini, kalian nanti tidak hanya belajar sejarah, ya, sejarah bagaimana umat Islam pertama kali mempunyai seorang khalifah, tetapi juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berani mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terutama jika nanti di antara kalian ketika lulus dari madrasah aliyah ini ada yang menjadi seorang pemimpin, dan pada materi ini adalah bekal untuk kalian bagaimana menjadi seorang pemimpin seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari di mana ketika umat Islam ditinggal oleh Kanjeng Nabi Muhammad terjadi kekacauan, ya, bahkan sahabat Ansor atau orang-orang Ansor itu semuanya berkumpul di Sakifah Bani Saidah dengan tujuan untuk mencari pengganti Rasulullah. Nah, mendengar hal tersebut, ya, dari kaum muhajirin terdengar sampai ke telinganya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang masih berada di kediamannya Rasulullah, ya, pada waktu itu Rasulullah belum sampai dimakamkan. Dan mendengar hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengajak Umar bin Khattab beserta satu sahabatnya dari golongan muhajirin, ya, dari golongan muhajirin yaitu Abu Ubaidah, untuk menuju ke Sakifah Bani Saidah. Nah, Kanjeng Nabi berdakwah itu kan selama 23 tahun. Nah, 23 tahun ini dibagi 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Singkatnya, pada peristiwa di Sakifah Bani Saidah ini diputuskan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang menjadi khalifah dengan beberapa pertimbangan. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq dibaiat bersama di Sakifah Bani Saidah bersama orang-orang Ansor, dan setelah itu umat Islam kembali lagi mengurus prosesi pemakaman Kanjeng Nabi. Kemudian ada pertanyaan, alasannya apa Abu Bakar As-Siddiq kok dipilih menjadi khalifah? Ya, kriterianya itu apa? Yang kedua, bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq menjaga keutuhan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah? Karena umat Islam pada waktu itu kan terpecah belah. Bahkan ada yang mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi. Padahal Kanjeng Nabi sendiri kan sudah berbicara, sudah menyampaikan bahwa tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuan mempelajari materi ini yang pertama adalah agar kita atau kalian beserta didik itu mampu menjelaskan latar belakang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan kebijakan dan peran Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga persatuan umat Islam. Umat Islam tadi kan terpecah belah. Bagaimana caranya Abu Bakar As-Siddiq untuk menyatukan lagi? Ya. Peserta didik mampu meneladani nilai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Ini dalam lingkup sebagai seorang pemimpin yang nanti bisa kita ambil manfaatnya. Perlu anak-anak ketahui, kompetensi ini penting untuk kalian karena dapat membekali kalian sebagai peserta didik, ya, dengan kemampuan memahami sejarah kepemimpinan Islam serta meneladani nilai-nilai keteladanan tokoh Khulafaur Rasyidin, terkhususnya pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melalui kompetensi ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan historis, kalian tidak hanya tahu ceritanya, alur ceritanya, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kepemimpinan,
tanggung jawab dan persatuan yang relevan untuk kehidupan bermasyarakat dan beragama sebagai modal kalian ya. Jika nanti di antara kalian misalkan tadi kan yang mimpin doa ketua kelasnya Mas Rifan, misalkan nanti setelah dari sini kan ketua kelas kemudian lulus jadi misalkan ketua RT atau mungkin jadi seorang bupati langsung. Nah, ini sebagai modal dia bagaimana besoknya bersikap menjadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana. Nah, untuk memahami materi kita kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana video ini saya ambil dari channel YouTube-nya Andre A. Pradana. Dan nanti saya minta tolong pada kalian ya untuk mengamati video ini, kemudian silakan catat permasalahan yang muncul terkait kepemimpinan dan persatuan umat. Oke, silakan disiapkan buku tulisnya untuk mencatat nanti ya materi pada video itu apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana sistem pemerintahan ini diterapkan pada pemerintahan yang demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koalisi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran hingga yang dikenal hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat? Sudah? Nah. Sekarang kalian sudah menyimak video yang tadi ditampilkan. Kalau saya memberikan pertanyaan, pertama, masalah apa yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah? Setelah kalian tadi menyimak video, ya kan? Kemudian kalian sudah mencatat semuanya. Sekarang coba jawab pertanyaan yang pertama. Masalah apa yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Ada? Mungkin banyak ini jawab. Umat Islam menghadapi kondisi yang tidak stabil, munculnya perpecahan di kalangan umat sebagai kabilah murtad, menolak membayar zakat, serta adanya nabi-nabi palsu yang mengancam persatuan dan keberlangsungan ajaran Islam. Oke. Jadi poinnya, masa yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali menjadi khalifah, ya diantaranya adalah umat Islam atau sebagian sudah tidak ada yang mau membayar zakat lagi, karena mereka menganggap perjanjian itu hanya mereka lakukan ketika Kanjeng Nabi masih ada. Yang kedua, ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ya, padahal Kanjeng Nabi sendiri sudah mengatakan tidak ada nabi lagi setelah saya, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Selanjutnya yang kedua, ya, mengapa sih kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangat dibutuhkan pada masa tersebut? Ada yang bisa jawab lagi? Ada? Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangat dibutuhkan karena beliau memiliki keteguhan iman, kejujuran, dan ketegasan dalam menjaga ajaran Islam. Kepemimpinannya mampu menyatukan umat Islam dan menjaga stabilitas pada masa transisi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian saya tambahkan dari refleksi video tadi, nanti bisa kalian tambahkan juga catatan kalian, ya, tentang latar belakang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari latar belakang ini sampai nanti ke kehidupan beliau, ya kita akan mengetahui kenapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu sosok yang paling tepat menggantikan Rasulullah. Nah, nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafa, lahir sekitar 576 Masehi di Mekah, merupakan sosok yang dihormati bahkan sebelum Islam. Abu Bakar As-Siddiq dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa dikatakan
sebaya ya. Kalau Kanjeng Nabi itu lahir sekitar tahun 570 atau 571 Masehi. Jadi kan masih secara pertemanan masih sebaya, masih seumuran ya. Dan dengan Kanjeng Nabi sangat dekat sekali, sahabat dekat. Sekarang kalian semuanya akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok untuk diskusi menjawab soal. Nanti akan saya bagikan LKPD, ada 4 pertanyaan dan nanti akan saya bagikan 4. Silakan untuk membentuk kelompok, saya bagikan seperti ini. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Terus yang laki-laki juga kelompoknya 1, berarti sama dengan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan yang belakang kamu bentuk gabung kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah tahu kelompoknya? Jangan langsung bentuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sini, 3 sini, dan 4 sini. Modul atau buku LKS-nya dan buku tulisnya silakan dibawa. Kemudian akan saya bagikan LKPD-nya. Silakan langsung kelompok 1 sebelah sini semuanya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kemudian masing-masing kelompok silakan bisa ambil buku paket di sebelah kanan saya sebagai referensi. Selain nanti referensinya dari LKS kalian dan dari internet, silakan ambil buku paket di sebelah kanan saya. Masing-masing kelompok silakan ambil 2 buku paket. Silakan langsung diambil. Silakan langsung dikerjakan ya, ditulis nama kelompoknya, ya anggotanya. Jadi kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4. Ya. Ini kamu gabung sini aja, yang perempuan sini, nah kamu yang laki-laki sini. Nah, bisa diskusi bareng. Sini. Nah, ambil kursi situ, kamu ambil kursi sini. Nah, sini. Ini kamu juga depan sini. Iya, nggak apa di belakangnya sini nggak apa. Nah. Ini ditulis kelompok berapa di sini, bersama kelompok di sini kecil nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin nama panggilan nggak apa-apa. Nah. Dah, kamu sini, ambil kursi ke sini. Nah, kamu sini. Ayo belajar diskusi. Silakan dibagi. Ada 4 pertanyaan, ya kan langsung dibagi. Yang cari jawaban nomor 1, 2 langsung dibagi, ya. Nah, ini buku paketnya dibuka. Udah, buku paketnya mana? LKS-nya mana? Nah, di sini dibantu jawab. Ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya, angkat tangan Pak. Untuk pertanyaan nomor 2, misalkan saya kurang paham maksudnya apa, gitu ya. Jangan lupa di LKPD-nya yang atas ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian nama anggotanya siapa. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada yang sulit? Ada? Nah, sementara masih oke? Dibantu temannya, ya. Jangan main HP sendiri. Ayo, temannya dibantu. Kasihan yang perempuan cari jawaban sendiri. Waktunya 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit. Ada yang kurang paham pertanyaannya? Sudah?
dibantu sambil cari di internet boleh, HP-nya digunakan ya, jangan digunakan untuk main game tapi cari jawaban di internet. Kita belajar diskusi di sini ya, belajar kerjasama, belajar diskusi, belajar menghargai sesama kelompoknya, belajar saling membantu. Sudah selesai? Nah, waktunya habis ya. Kita coba jawab masing-masing kelompok, nanti silakan maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan perwakilan kelompoknya sambil membawa jawabannya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1 di depan. Yang lain tolong disimak. Ya, yang lain tolong diperhatikan. Masalah utama yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah terjadinya ketidakstabilan dan pecahan seperti munculnya kelompok murtad, penolakan pembayaran zakat, serta adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kondisi ini mengancam persatuan dan keberlangsungan ajaran Islam. Sudah? Berarti poinnya untuk mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian mengatasi nabi-nabi palsu tadi. Betul? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Diwakili siapa? Silakan. Mengapa Abu Bakar Asy-Siddiq mengambil kebijakan yang tegas terhadap kelompok yang membantah? Silakan disampaikan jawabannya. Abu Bakar Asy-Siddiq mengambil kebijakan yang tegas karena beliau memandang bahwa penolakan terhadap zakat dan keluar dari ajaran Islam merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Ketegasan tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan persatuan umat, bukan semata-mata untuk menggunakan kekuatan. Gus, berikan aplaus untuk kelompok 2. Tujuannya, jadi poinnya adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, ya, bukan untuk menunjukkan kekuatan. Oh ini loh, saya seperti ini, tidak seperti itu. Berikan aplaus sekali lagi untuk kalian semuanya. Dari sekian rangkaian materi yang sudah saya sampaikan, yang tadi sudah menyimak video, kemudian menyimak slideshow, ya, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Ada yang berani? Kelompok 1, kelompok 2, nggak ada. Nah, di sini bisa saya coba simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari, bahwa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq merupakan pemimpin pertama umat Islam sebagai seorang khalifah, dan itu sebagai pertama kali dalam Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun dengan proses kepemilihannya seperti itu, bahkan hampir membuat 2 negara dari kaum Ansor sendiri dan Muhajirin sendiri, tapi peristiwa itu bisa diredam dan umat Islam bisa bersatu kembali. Beliau merupakan pemimpin dengan sikap jujur, amanah, dan tegas sehingga mampu menjaga persatuan umat dalam kondisi yang sulit. Ya, dimana pada waktu itu kan banyak orang yang keluar Islam, kemudian tidak mau membayar zakat. Nah, dari kepemimpinan beliau Abu Bakar Asy-Siddiq kita dapat meneladani sikap tanggung jawab dan keteguhan dalam menjalankan kebenaran. Ya, apapun dia, misalkan kalau dia salah, tetap kita harus sampaikan bahwa itu salah, meskipun dengan konsekuensi besar di belakang kita. Kita sebagai seorang pemimpin itu juga harus bersikap tegas, bersikap berani dan jujur. Kalian bisa misalkan jadi seorang pemimpin,
harus berani mengatakan kepada bawahannya, tidak boleh ada unsur politik, maksudnya kolusi dan nepotisme, tidak boleh ada. Ya, dalam menjalankan pemerintahnya harus jujur, harus amanah pada beban yang diberikan. Ya, karena itu yang sangat berat. Ya, karena ada perkataan setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Yang paling pertama adalah kita sebagai pemimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita? Bagaimana kita memimpin badan kita dalam melaksanakan ibadah? Itu yang paling utama. Sebelum saya tutup, saya memberikan tes lagi, nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Tes formatif, ya, tes mandiri yang bisa kalian kerjakan nanti di rumah secara online. Silakan kalian semuanya buka website website saya. Silakan kalian buka link ini, kemudian buka materi sejarah kebudayaan Islam, buka menu kelas 10, kemudian di semester genap nanti kalian buka, ada soal di situ, soal formatif yang kalian bisa kerjakan di rumah secara mandiri. Saya sampaikan lagi untuk materi minggu depan, setelah kita mempelajari materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya tokoh yang lain dari Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Khattab. Saya minta kalian besok tetap mempelajari materi itu, biar nanti diskusi kita yang seperti ini bisa berjalan dengan baik, ya, tidak ada kendala, dan ketika saya menjelaskan kalian juga langsung ada pertanyaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai ketemu minggu depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.